Halo semuanya, balik lagi sama gue di anime terbaik di fall 2023 gitu aja. Jadi kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian gitu ya, anime terbaik menurut gue di fall 2023 gitu ya. Jadi fall itu, bagi kalian nggak tahu, fall itu anime yang keluar di bulan Oktober sampai Desember ya penayangannya gitu aja. Dan gue udah nyiapin 5 anime yang menurut gue terbaik lah ya, menurut gue gitu aja ya. Sebenarnya ada, kalau diurutin bakal ada lumayan banyak gitu ya, mungkin ada sampai 7-an mungkin lah ya, karena ada beberapa anime yang nggak gue tonton, jadi ini versi gue aja gitu aja. Jadi langsung aja gitu ya, jadi pada ngobrol anime kali ini, 5 anime terbaik menurut gue yang harus kalian tonton gitu ya. Yang pertama ada Sangla Frontier ya, SLF ya, SLF itu ya, anime yang tayang di Muse Indonesia gitu ya. Jadi ini animenya tayang di Muse Indonesia ya kan, bergenre action adventure fantasi video game ya kan. Jadi ini tuh animenya mengingatkan gue dengan anime Sword Art Online gitu ya, pada zaman zamannya gitu ya, pada prime time nya Sword Art Online gitu ya, season pertama awal-awal keluar gitu ya. Nah kan gue dengan itu gitu coy cuman dua-duanya pakai konsep yang sama. Jadi apa namanya tuh, ceritanya berkembang atau dikembangkan gitu ya, itu memanfaatkan karakternya ya, karakter utamanya. Kalau kalian ingat di season 1 si Sao gitu ya, dia itu beta gitu ya, atau beta tester gitu ya, dari game VR gitu ya. Ini sama-sama game VR juga gitu ya. Jadi alur ceritanya tuh mengembangkan ya, atau memanfaatkan dari karakternya itu ya, itu bitter gitu ya kalau di Sao gitu ya. Dan sama halnya dengan Shangri-La Frontier gitu ya, jadi karakter ini adalah itu penyuka game-game ampas, game-game hardcore gitu ya, game-game hardcore gitu aja, yang susah-susah banget ditamatin gitu ya. Mungkin kalau di real life contohnya adalah Elden Ring, mungkin Sekiro gitu ya. Terus apa tuh yang game dalam Gucci itu gitu ya, makanya game-game itu yang ampas gitu ya. Ampasnya tuh entah mekaniknya, entah ada bugnya atau apanya, atau banyak ada glitchnya. Nah, itu menyuka game-game yang seperti itu gitu ya. Dan suatu hari dia tuh nyobain game yang bagus banget ya, game dewa, yaitu Sangla Frontier gitu aja. Jadi ini tuh dia tuh kayak pro player gitu aja ya, gitu ya, main game ya, kayak speedrunner ya, jago main game. Dan dia tuh ceritanya memanfaatkan itu dari situ gitu ya. Jadi memanfaatkan dari karakter utamanya gitu ya. Terus dia apa namanya tuh nemu berbagai apa namanya tuh musuh gitu cuy, dan ngelewatin itu namanya bos-bos di bawah level equipmentnya gitu cuy. Jadi nih gua ngabarin dunianya aja dulu gitu. Jadi ini dunia gamenya itu game RPG gitu ya, isekai gitu ya, kayak tepat-tepat isekai lah ya. Jadi kayak gitu, jadi emang sama gitu ya. Kalau kalian nonton Sao gitu tuh, dunianya tuh sama ya, dunia gamenya kurang lebih kayak gitu aja. Di sini dia itu nunjukin playstyle-nya yang dia kayak biasa main game ampas gitu ya, main game hardcore gitu ya, dengan pakai pedang pisau pedang 2 gitu ya. Dan playstyle-nya juga di itu ya, counter attack gitu loh, kayak apa ya, gue lupa kalau main game itu. Kalau game-game apa namanya tuh fighting gitu ya, kayak Sekiro, gue lupa namanya gitu ya, nama itunya pokoknya bisa counter attack gitu ya dia, cara mainnya gue lupa istilahnya di game apa. Tapi kalian yang saya ingat, kalian bisa komen di bawah gitu ya, gue lupa nama istilahnya. Jadi dia kurang lebih mainnya kayak gitu ya. Dan ceritanya dunia itu manfaatin itu memang karakternya banget ya, cerita dari pengembangan dari karakternya gitu ya. Dan ini di main list
mencapai 8,10 gitu ya. Jadi 8 ke atas. Gue juga suka banget anime ini dan gue selalu nunggu ya update-nya atau episode terbarunya di Musa Indonesia gitu ya, setiap hari Minggu jam 4 gitu aja. Karena emang sebagus itu, dan dari scene battle-battlenya juga gue suka banget gitu ya, cukup bagus gitu ya apa namanya. Karena emang gue juga banyak banget nonton anime isekai, jadi kalian tahu sendiri anime isekai itu ketaker gitu ya, semana itu dari animasinya, jalan ceritanya, alurnya, fightingnya gitu ya, koreo fightingnya segala macem gitu aja. Itu kalau isekai ketaker gitu aja, segitulah ya pokoknya. Dan jarang banget yang seru, dan gue nonton ini anime Shangri-La Frontier ya kan. Basically ini bukan isekai gitu ya, tapi di dunia gamenya itu mirip isekai, dan gue enjoy banget gitu aja nontonnya, seru banget ini gitu aja. Dan gue sedikit bacain aja dulu ya sinopsisnya, tadi gue udah kasih komentar gue. Nah gini ceritanya, adalah karakter utamanya adalah Rakuro Hizutome gitu ya, seorang gamer yang duduk di bangku sekolah menengah ya. Sosok yang dikenal dengan nickname Sanraku ini memiliki ketertarikan khusus dengan game-game yang dinilai gagal. Sanraku akan menyelesaikan setiap game ampas yang dimainkannya dengan mudah, sembari menentukan berbagai bug yang terdapat di dalam game tersebut. Suatu ketika Sanraku disarankan main game VR full dive ya bernama Shangri-La Frontier, game yang saat itu rilis tengah laris manis ya, populer di pasaran gitu aja, kurang lebih kayak gitu ya. Dan di sini juga di game Shangri-La Frontier-nya dia nemuin teman-temannya dulu yang main game ampas gitu juga, karena di game-game ampas yang lainnya kan ada game-game online gitu aja, dan dia ada teman yang di situ gitu ya, ada teman dekat di situ, dan ada beberapa dan main ya, udah ketemu di game Shangri-La Frontier ya, game yang saat itu laris ya di pasaran gitu aja. Dan sini lagi episode 7 ya, lagi menarik gitu ya menurut gua. Dia udah nemu suatu itu ya apa namanya tuh, kondisi gitu ya, atau skenario unik yang baru dia doang yang nemu. Kenapa? Karena di situ ada monster dewanya gitu ya, monster unik gitu ya, yang orang nggak mau nemuin gitu, nggak mau ngelawan karena udah saking susahnya. Kalau ada yang ngelawan itu bakal rame-rame gitu ya, dan nggak ngedamage banyak ya, karena emang dia basicnya jago dan levelnya rendah gitu cuy ya, level di gamenya ya kan. Dia ketemu satu monster unik ya, dan dapat ngedamage banyak, walaupun pada akhirnya itu dia kalah, tapi dia menunjukkan bertarungan seperti Vorpal Rabbids, dan akhirnya memicu itu skenario unik gitu ya. Dan di situ dia akhirnya kejar-kejar gitu. Di situ menurut gua dari alurnya keren banget gitu ya, bertahap ya naik ke atas menurut gua, nggak langsung tegangnya banget. Dan adventure-nya juga menurut gua juga dapet, actionnya jangan ditanya. Dan situ juga ada bumbu-bumbu, dibilang romance juga enggak ya, pokoknya bumbu-bumbu percintaan lah ya kan, dari salah satu karakter ceweknya gitu ya, yang suka sama si Hizutome ini, tapi dia nggak berani ngomong langsung di real life ya. Dan di akhirnya dia nyari di game Shangri-La Frontier gitu ya, karena emang udah kong kali kong gitu ya sama yang tempat toko gamenya. Bias si Hizutome itu mainin game Shangri-La Frontier ya, sama kayak si karakter ceweknya itu cuy ya. Dan di episode 7 baru ketemu gitu ya, karena si Sanraku juga dapat kasus gitu ya. Jadi pokoknya intinya kayak gitu ya. Ini salah satu rekomendasi gue, Shangri-La Frontier bisa kalian tonton gitu. Ini salah satu anime menurut gue terbaik, dan gue taruh ini nomor 1 ya di fall 2023. Karena ini objektif gue pribadi gitu ya, gue taruh di nomor 1 karena keren banget ya. Ini mengingatkan gue sau pada prime time-nya gitu aja. Dan gue juga udah sedikit ngejelasin animenya gimana ya kan, animenya gimana, terus terakhir update episode 7-nya gimana, dan kurang lebih jalan ceritanya gimana gitu ya terakhir gitu ya. Dan kalian bisa nilai sendiri gitu ya gimana animenya gitu ya, dan kalian bisa tonton sendiri di Musa Indonesia. Kenapa gue taruh
Shangri-La Frontier di nomor 1 gitu ya. Dan berikutnya ada dari Ragna Crimson ya, anime yang digarap oleh Silverlink ya. Ini bergenre action adventure sama shonen. Ini anime action banget ya. Jadi ini kurang lebih kurlep gitu ya. Animenya itu menceritakan gitu ya, dengan sini dunianya itu adalah kayak apokalips gitu ya, tapi apokalipsnya bukan karena zombie atau apa, tapi serangan naga gitu ya. Jadi kurang lebih naganya gitu ya, naganya tuh bukan naga yang bisa terbang gitu ya, ya udah bisa terbang sih, bisa berubah, tapi dia konsepnya adalah naganya itu kayak vampir cuy ya. Jadi kayak vampir kena matahari itu dia bisa kayak kebakar gitu ya kan, dan dia bisa dikalahin dengan senjata itu perak ya. Jadi kurang lebih sama ya, atau pistol atau senjata peluru yang diisi oleh energi perak. Jadi emang konsepnya naganya itu kayak vampir gitu ya, kayak vampir, dan dia juga bisa berubah jadi versi naganya ya. Ada beberapa yang keluarin kayak versi naganya ya, dan kuat banget tentunya aja gitu ya. Jadi ini dunianya adalah kayak gitu, dan ini dunianya adalah isekai boy ya. Nah ini ya, awalnya Ragna merupakan, jadi karakternya adalah Ragna gitu, dan si Crimsonnya itu adalah nama karakter yang bareng sama si Ragna gitu ya. Jadi sini ceritakan ya, awalnya sinopsisnya ya, si Ragna itu udah pembunuh naga yang sangat lemah gitu aja, dan dia itu mengikuti seorang pemburu ajaib ya bernama Leonika ya, agar bisa mengasah kemampuannya gitu aja. Tapi dia tuh, si Ragna itu cuma menjadi beban buat Leonika ya. Akhirnya pemburu naga itu berarti secara diam-diam tanpa sepengetahuan rekannya. Sewaktu latihan ya kan, dengan ketika Ragna mendapatkan sebuah mimpi ya mengenai serangan naga yang membunuh Leonika. Selain mendapatkan peringatan akan kematian Leonika, Ragna bermimpi ya mendapatkan sebuah kekuatan dari dirinya di masa depan untuk mengalahkan semua naga ya. Setelah mengalami mimpi tersebut, Ragna memilih jalannya sendiri. Ia pun meninggalkan Leonika agar bisa kuat setiap harinya dan mencegah rekannya terbunuh oleh sang naga gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih ini tuh ceritanya gimana sih ya, dari itu mungkin agak bingung juga gitu ya. Ini juga ada di Musi Indonesia ya animenya. Jadi kurang lebih animenya itu si Ragna ini gitu ya, di dunia pertama ya dia udah kehilangan segalanya ya. Dia dari awal dia tuh udah kehilangan segalanya, bahkan sebelum ketemu Leonika gitu ya, udah kehilangan keluarga segala macam. Itu karena apa? Karena serangan dari naga gitu, ya kan. Dan di dunia pertama ini ya kan, si Leonika tuh mati oleh serangan naga ya kan, yang nggak bisa dicegah sama si Ragna. Jadi ceritanya di sini adalah Ragna masih lemah gitu ya, belum dapat kekuatan gitu ya, belum dapat kekuatan ultra instingnya itu gitu ya. Dan ini gue juga udah pernah bahasnya di ngobrol anime yang ada di full bahasan Ragna Crimson juga ya, kalian bisa cek card di atas gitu ya. Jadi kurang lebih di dunia pertama dia udah kehilangan segalanya, dan dia udah latihan keras gitu cuy, dan akhirnya si pedang atau energi perak ya dari senjata perak ini nyatu sama si Ragna ya. Tapi kekuatan besar itu dia tuh telat ya, dapatnya tuh telat gitu cuy. Pas dia ketemu sama si Crimsonnya itu telat, pokoknya semuanya telat ya. Si Ragna udah kehilangan semuanya ya, bahkan dia udah, Ragna sama Crimson itu udah membunuh semua naga gitu ya, ya dengan kekuatannya. Terus udah dong ceritanya di situ ya. Ternyata nggak di situ cuy, si Ragna tetap kayak menyesal gitu ya, kenapa datangnya telat, dan dia akhirnya pergi ke masa lalu gitu ya. Dan ini kita masuk ke dunia kedua ya, dan akhirnya dia masuk ke dalam mimpi itu ngasih kekuatan ke dia di masa lalu ya. Jadi dia di masa depan ngasih kekuatan ke dia masa lalu gitu ya. Dan update terakhir ya, di cerita terakhir si Ragna ini lawan Ultima ya, tapi
tetap kalah ya, overload dulu ya, karena emang dibantuin juga, dan si Ragnar overload karena terlalu banyak pakai kekuatan masa depannya gitu. Jadi ada kayak batas limitnya juga gitu ya ternyata. Gue juga baru tahu di update terakhir episode 7 ya dari si Ragnar Crimson ini, ternyata kekuatan masa depan itu ada itunya, ada batasnya. Kalau keren banget ini. Kenapa gue taruh di ini nomor 2 selain dapat banget dari karakter utamanya, ceritanya sedihnya dapat banget menurut gue gitu ya. Udah lama banget juga nggak nonton alur atau anime sebagus Ragnar Crimson juga menurut gue. Dari alurnya keren banget ya, penggambaran karakter utamanya sedihnya menurut gue juga dapat gitu ya. Dan setiap karakternya itu dapat ya sih, kayak Crimsonnya, terus dari masing-masing anggota naganya memiliki karakter masing-masing dan kekuatan masing-masing, dan semuanya menurut gue menonjol dengan sangat perfecto menurut gue ya, nggak kalah sama Shangri-La Frontier gitu aja. Apalagi sini dia tuh actionnya keren banget ya, dan mengingatkan gue dengan Ultra Instinct Goku ya, karena emang selimutnya energi perak ya, jadi sekitar putih cuy. Jadi emang benar-benar mirip Goku banget ya, Goku Ultra Instinct cuy ya. Dan itu pure keren banget sih ini anime ya, kalian harus nonton ya menurut gua gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu 8 ya di live chart, yang ini 7,9 live chart ya untuk gua pribadi. Untuk Shangri-La Frontier gua kasih nilai 9 ya, dan si Ragnar Crimson 8 gitu ya. Gue pribadi ngasih rating segitu karena menurut gue lebih keren Shangri-La Frontier ya menurut gue, jadi daripada Ragnar Crimson. Jadi Ragnar Crimson karena juga sama-sama keren, gue taruh Ragnar Crimson di nomor 2 dan nomor 1 Shangri-La Frontier. Ini objektif pribadi ya, kalau kalian lebih suka Ragnar Crimson silahkan ya, kalian bisa taruh di nomor 1, tapi gue sendiri lebih suka Shangri-La Frontier dibandingkan Ragnar Crimson. Kalaupun dua-duanya tetap keren ya, tetap keren, dan gue jarang banget ini nonton anime alurnya sebagus ini gitu. Jadi ini dunianya itu kayak isekai aja gitu ini ya, sama ada energi sihir, terus pedang segala macam. Jadi dunianya itu bukan dunia modern kayak kita cuy ya. Jadi dunianya itu adalah settingnya adalah isekai cuy ya, dan musuhnya adalah naga. Jadi musuhnya udah kelihatan satu ya kan, dan kejam gitu ya. Itu juga masih jadi misteri ya, dewa dari Dragon atau siapa, semuanya itu siapa gitu ya, masih misteri di anime ini ya. Dan selanjutnya ada Eminence in Shadow ya, season kedua ya kan. Ini juga keren banget animenya dari season 1 ya, ini di live chart mencapai 8,63 gitu ya. Dan ini kurang lebih gimana ceritanya, kok kalian tahu anime gede ya berjudul Overlord, kurang lebih sensasinya atau feelnya itu kayak kita nonton Overlord ya, sama-sama salah paham, bawahannya pinter ya, salah paham, dan karakter utamanya tuh kayak kayak disobat, kayak ngejalanin cerita dari lingkungannya gitu ya, berkembang sama lingkungannya. Pokoknya ini mirip banget feel-feelnya kayak Overlord, dan gue juga suka banget anime Overlord. Dan ini feelnya sama ya, kalaupun dunianya ini agak beda. Dan Overlord kan yang pure isekai ya, kalau ini ada Shira juga isekai, tapi lebih ke kayak abad-abad pertengahan gitulah ya, kurang lebih dunianya dari The Eminence in Shadow ini gitu, season kedua. Kali ini tuh ya kan yang dunianya itu bergerak ya dengan ketidaksengajaan karakter utamanya ya, jalan ceritanya ya, kena kesalahan paham segala macam ya. Itu animasinya menurut gua keren ya. Jadi yang ngegarap adalah Nexus. Ini Nexus keren banget ngegarap Diamond of Shadow ya kan. Dari Shadow Garden-nya, karakternya juga macam-macam, banyak banget gitu ya, banyak banget karakternya. Nggak kalaupun karakternya dengan sebanyak itu karakternya nggak kehilangan karakternya karena kurangnya time frame gitu ya. Semua karakter dapat time frame yang bagus gitu ya. Jadi semua karakternya dapat
update-nya ya setelah setiap episodenya gitu ya, kecuali kalau akhirnya yang udah tamat kan vampir gitu ya, sih itu nggak kelihatan lagi karena jawabannya udah tahu ya, dia pasti ngurusin gitu ya, yang si aku vampir itu yang rambutnya merah gitu ya. Kecuali itu ya, semuanya bakal dapat time frame gitu ya, dan mungkin ada yang belum dapat time frame tapi nanti bakal dapat time frame dan update-nya itu langsung masuk arc berikutnya gitu cuy. Yang kayak season 1 yang hilang itu, yang dendam ke Shadow gitu ya, nanti juga bakal ada entah di season ini atau nanti season depan, nggak tahu ya, karena ini 12 episode, episode ke-8 ya, dia nggak tahu nih sampai arc yang mana. Dan ini source-nya ada light novel gitu ya. Di sini juga actionnya keren-keren menurut gue ya, actionnya ada, animasinya keren-keren gitu ya. Gue juga sempat bikin AMV-nya, kalau menurut gue dari gradingnya jelek ya dari bikinan AMV gue, tapi kalian bisa lihat aja ya, ada card di atas playlist AMV-nya. Dan di AMV itu, yang gue bikin AMV itu kebanyakan adalah anime yang gue suka ya. Jadi kalau kalian nanya anime favorit gue apa, anime favorit gue tuh adalah anime yang gue bikin AMV-nya. Cukup ada beberapa yang gak gue bikin AMV-nya gitu aja, gue bikin mungkin nanti bakal jadi short gitu ya, short itu karena di short itu gue bisa bebas pakai lagu copyright gitu, bebas pakai lagu copyright karena ada kebijakan source juga. Jadi gue nggak sepusing bikin kayak biasa AMV biasa gitu yang 3 menitan gitu aja, yang bukan short lah ya. Nah kesulitan nyari lagu dan segala macamnya. Tapi kalau di short itu ada kebijakan source-nya, jadi gue bisa pakai lagu copyright dan segala macam gitu ya, dan waktunya cut 1 menit gitu ya, jadi bisa lebih gampang ya, nggak terlalu banyak waktu gitu ya. Jadi kurang lebih itu gitu aja. Jadi MN of Shadow gitu, ini kalian juga mungkin bisa nonton satu, tapi ini salah satu anime favorit gue di fall 2023 gitu aja. Kalian yang belum nonton MN of Shadow dari season 1, gue kasih rekomendasi ini, kalian harus nonton The Eminence of Shadow gitu aja, karena ini anime keren banget cuy ya. Dan selanjutnya adalah Tate no Yusa ya, anime yang kembali ke jalannya gitu ya, anime kembali ke jalannya kayak season 1 ya, yang season 2 nya menurut gua hancur banget ya kan. Dan season ketiganya akhirnya balik ke track awal season ke-1-nya, dan di My Anime List dapat di live chart ya, maksudnya di live chart dapat rating 8, dan gue sendiri kasih rating 8 cuy ya, karena emang akhirnya ya balik ke format season 1-nya gitu cuy. Walaupun menurut gue lebih keren season 1-nya. Jadi season 1-nya menurut gue season paling the best gitu ya, dan paling hancurnya adalah season kedua boy ya. Dan ini mendingan lah ya balik ke track, kalau nggak se-hype atau nggak sekeren season 1-nya jujur aja. Tapi ini akhirnya anime favorit gue kembali ke tracknya, dan gue nggak kayak nonton ke season keduanya yang waduh boy ya, ini kita belum ketemu monster-monster yang gede gitu ya. Nanti gue bakal ngeliat ya, karena episode berikutnya mungkin bakal ketemu monster yang gede banget. Gue mau lihat apakah dapat creepy-nya atau sama ampasnya kayak season 2 gitu ya, nggak creepy malah lucu gitu aja. Kita lihat aja. Tapi ini gue taruh masuk karena akhirnya kembali ke track. Ini salah satu anime favorit gue di fall 2023 ini ya. Mungkin sinopsisnya atau ceritanya nggak gue bacain ya, karena kalian juga pasti udah tahu ya dari ini kalian juga anime yang udah keluar 3 season ya kan. Dan intinya season ketiga disuruh ngebuff malah menghilang dari land gitu ya. Intinya season ketiga sampai episode 6 itu intinya itu gitu ya, pas ketemu udah hancur gitu ya, disuruh ngebuff malah menghilang dari land gitu ya. Intinya di season ketiga adalah sampai episode 6 intinya adalah seperti itu ya. Dan selanjutnya ada Spy X Family season kedua. Ini dari season ke-1 juga udah keren banget, dan dapet season keduanya juga nggak kalah kerennya kayak season ke-1 gitu ya. Ini juga totalnya dapat 12 episode, dan studio yang ngegarapnya juga sama gitu ya. Dan
sekarang juga lagi seru-serunya gitu ya. Lagi gua kira kemarin pas lihat itunya misinya Lloyd ya, ternyata ini adalah misinya Yor gitu. Misinya Yor di kapal ya, misinya Yor di kapal ngawal orang gitu ya. Dan si Anya nggak sengaja sih, emang dia pengen liburan ke kapal dan nggak sengaja kapalnya itu sama kayak dari misinya si Yor suruh ngawal ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sampai di episode 6 sampai di episode 6 ini gitu ya. Dan ini lagi titik puncak seru-serunya ya, setelah sebelumnya itu nyeritain di sekolahnya gitu ya, main kartu, terus nyeritain develop dari karakter Damian juga gitu ya. Dan akhirnya kita masuk ke frame atau bagian keluarga si Forger ini gitu ya. Dari misi ini lagi seru-serunya, jadi kalian bisa tonton aja Spy X Family ya season kedua gitu cuy ya. Ini ada di Muse juga ya kalau nggak salah, gue nonton di Muse deh kalau gue nggak salah ingat gitu cuy ya. Kalau gue nggak salah ingat gue nonton di Muse juga cuy ya. Ini seru banget gitu cuy ya. Di sini di live chart sampai 8,13 gitu cuy ya, hampir kayak Tata Indonesia, tapi menurut gue ini jauh lebih bagus dari Latin Indonesia gitu ya, karena gue jarang banget ketemu anime yang alurnya itu ringan tapi itu nggak ngebosenin, dan ini salah satu contohnya gitu ya. Lalu contohnya gitu ya, anime yang alur tuh nggak terlalu berat gitu ya, yang nggak terlalu berat tapi itunya juga dapat, yang intensnya juga dapat, konfliknya juga dapat. Dan di season berikutnya menjelang akhir ya, menjelang Spy X Family ini tamat ya, pasti juga bakal intens banget konfliknya gitu ya. Nah dari season awal, dari episode sebelumnya kayak kita udah kayak dikasih spoiler leak sedikit aja gitu ya, nanti bakal gimana akhirnya gitu ya, dari openingnya, dari ngelanturnya gitu aja, nanti bakal gimana. Dan itu patut ditunggu banget ya, tunggu banget dari update dari episodenya dari Spy X Family. Dan ini harus kalian tonton juga gitu ya. Ini episode kan season ke-1-nya ada 24 episode terbagi dari dua core ya, 12 gitu cuy. Dan dua-duanya dari core ke-1 sama core ke-2 keren banget ya, nggak ada penurunan animasi atau alur atau gimana nya gitu ya menurut gua dari Spy X Family gitu ya. Dan deket-deket ini juga bakal ada movie-nya ya, di bulan Desember tanggal 22 2023 bakal ada movie-nya dari Spy X Family, yang itunya adalah judulnya ya, nih Spy X Family Code White gitu ya. Jadi liburan gitu ya, entah misinya siapa, entah apakah Yor lagi atau Lloyd lagi, nggak tahu apa ya misinya sokap ya, karena di season kedua udah gue kira misinya Lloyd, ternyata misinya si Yor gitu cuy. Jadi itu aja menurut gue anime yang harus kalian tonton di fall 2023 ya. Anime favorit gue kalian lah ya, kalian bisa komen di bawah anime favorit kalian apa di fall 2023. Gue pribadi ada 5 itu gitu ya. Mungkin kalau misal boleh tambah satu, mungkin gue bakal taruh itu yang namanya itu ya, anime yang core pertamanya itu udah keluar ya sebelumnya, yaitu Deadmau gitu ya. Deadmau juga keren. Terus ada ini ya, Kimi no Koto ya kan, punya 100 pacar gitu ya. Mungkin kalau boleh tambah 2 adalah duanya itu, dan itu anime yang gue tonton ongoingnya ya. Tadi setelah 5 itu gitu ya, gue ongoingnya nonton adalah anime-anime yang gue sebut itu gitu aja. Selebihnya ada yang belum gue tonton, ada yang gue tonton tapi nggak masukin karena menurut gue biasa aja gitu ya, B aja gitu ya, udah ketaker lah ya. Tapi ya gue tonton juga gitu ya, kalau nggak takar tapi ya kan, karena lumayan juga ya untuk mengisi waktu luang ya. Kalian bisa komen di bawah anime favorit kalian apa ya. Gue pribadi itu gitu ya. Jadi itu dulu sekian dari gue, goodbye, dadah.